Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya akan membahas pertandingan catur di Tata Steel Master 2022 yang berlangsung di Belanda. Dari 14 peserta, salah satu Jordan van Foreest adalah pemain yang berasal dari Belanda tersebut, teman-teman. Dan partai ini dimainkan oleh Jordan van Foreest melawan Grandelius di babak pertama. Dimulai dari E4, E5 dijawab oleh hitam. Kuda F3, kuda C6, gajah B5 dan A6. Gajah ke A4 dan kuda ke F6. Pembukaan Ruy Lopez dimulai. D3, D6. C3 dilanjutkan dengan G6. Putih langsung rokade, gajah ke G7. Benteng ke E1 dijawab dengan rokade. Kuda B ke D2, benteng ke E8 dijawab oleh hitam. Kuda ke F1 untuk manuver serangan ke arah sayap raja, tujuan dari Van Foreest. B5 dan gajah ke C2. A5 dilanjutkan gajah ke G5. Dari Van Foreest tidak mempedulikan serangan ke arah sayap menteri. Dia tetap konsen serangan ke sayap raja. H6 di sini ditarik mundur ke H4 dan A4. Setelah A4 ini kuda ke E3. Dilanjutkan gajah ke B7 dan diam-diam dari hitam menyusun serangan ke arah sayap raja melalui gajah ke B7 ini, teman-teman. C4 dan di sini ditolak dengan kuda ke B4. Mengincar gajah terang dari putih. C kali B5 di sini, menteri ke D7 dan gajah di sini memukul F6. Gajah kali F6 dan gajah kali A4 untuk melindungi pion dari ancaman menteri. Kuda kali D3 dan di sini dipukul oleh menteri. Benteng kali A4, kuda ke D1. Dilanjutkan dengan benteng ke B4 dengan mengancam pion yang di B4 sekaligus yang di B2. Tapi jawaban taktis dari putih melindungi langsung dengan mendorong A4 karena yang di B2 terjaga oleh kuda. D5 dijawab oleh hitam. Menteri ke D2. Setelah benteng ini diancam, menteri ke D6. Melindungi benteng dan di sini langsung dipukul pion yang di D5. E4 dengan diancamnya kuda ini, teman-teman. Perhatikan, ini sedikit blunder dari hitam, tapi ini sama-sama ingin menjebak tujuannya. Dari Van Foreest langsung mengambil pion yang di H6. Jika di posisi ini pion memukul kuda, maka ini sama aja dengan bunuh diri, karena akan datang cek, tidak bisa ditutup kecuali oleh menteri, dan itu pun tetap checkmate. Kembali ke posisi di saat menteri kali H6 ini, langkah partai menteri langsung turun ke F8, menantang pertukaran. Diterima oleh Van Foreest, raja kali menteri di sini, dan kuda ke D2. Setelah kuda ini ke D2, teman-teman, gajah langsung mukul pion yang di D5. Benteng ke E3 untuk menahan laju pion ini, gajah ke D4. Setelah diancam benteng ini, dia ke A3. Dan di sini, teman-teman, F5. Dia tidak mengambil pion yang di B karena hanya melahirkan pertukaran, sementara dari putih pion bebas yang di lajur A ini melaju kencang nantinya. Dijawab dengan G3, G5, kuda ke E3. Setelah diancam gajah terang hitam langsung dipukul. Pion kali gajah di sini dan benteng kali B2. Setelah benteng ini mengancam kuda, teman-teman, dijawab dengan kuda ke F1. Tentu sekilas sedikit terpuruk posisi hitam, tapi pion bebas di lajur A ini susah untuk dibendung. Gajah ke C4 di sini.
dan benteng ke C3. Gajah ke E2 untuk mengunci tekanan di sini dari hitam, benteng A ke C1. Membiarkan pion itu tidak terkawal yang di lajur A. Benteng ke A8. Setelah diancam pion ini, benteng menantang pertukaran di sini. Pasti ini wajib dimakan. Setelah benteng memukul benteng dan dipukul oleh putih, tentu dia harus memindahkan gajah. Jika tidak, dia memukul kuda. Jika di sini gajah ke D3 teman-teman, maka akan dipukul pion yang di C7. Benteng mukul A4 dan di sini B6. Sedikit demi sedikit langkah pasti ini akan dimulai untuk promosi. Benteng ke A1 misalnya, maka ini akan dibiarkan dengan dicek terlebih dahulu F7, dan di sini promosi hanya tinggal satu petak yang tidak bisa dibendung. Kalaupun dipukul kuda ini, cukup digeser ke G2, ini sudah aman. Lagi-lagi promosi tidak bisa dihindari teman-teman. Dia minta pertukaran benteng, dan akhirnya akan berhadapan benteng dengan gajah. Yang jelas kemanapun dia akan dikunci langkah raja oleh putih, dan ini dijamin menang di permainan akhir teman-teman untuk putih. Kembali di saat benteng kali C2 ini, langkah partai dimainkan oleh hitam, gajah ke F3. Setelah gajah ke F3, benteng ke C4, raja ke E7, dan benteng di sini memukul pion C7 sekaligus cek. E6 raja, dia tidak mendekati benteng, dan benteng ke C4 balik untuk mengamankan pion. Gajah ke E2 dan benteng ke B4. Benteng ke C8, karena merasa kuda ini sudah terkunci teman-teman. Kuda ke D2, di sini langsung gajah ke D3. Setelah gajah ke D3, Van Foreest melihat titik terang untuk promosi yang tidak bisa dibendung. B6. Tentu ini terseok-seok akan untuk pengawalan dari hitam teman-teman. Karena lajur gajah ini akan ditutup ketika benteng bergeser untuk melindungi pion di B8. Dan jika benteng ini ke B8 maksa, maka akan datang B7. Setelah gajah ke A6, maka datang benteng ke B6. Tentu dia harus mendapatkan gajah. E7 tetap dipukul. Jelas di sini unggul satu perwira. Kalaupun dipukul pion ini teman-teman, pion ini tidak bisa dihentikan langkah promosinya. Karena ini walaupun dekat, dan akhirnya pasti dibuang oleh putih untuk melirik pion yang di lajur 5 ini. Ke B8 misalnya, maka di sini dipukul satu-satu. Tentu ini akan mutlak menang juga untuk putih. Kembali ke posisi di saat B6 ini teman-teman. Langkah partai dimainkan oleh hitam, dia langsung cek ke C1. Langkah yang kurang akurat sebenarnya, tapi inilah langkah dari hitam teman-teman. Raja ke F2, benteng ke C2. Dan ini diabaikan oleh Jordan Van Foreest dengan menaikkan pion ke B7. Di posisi ini dari hitam langsung merebahkan raja. Kenapa? Karena promosi tidak bisa dihindari, hanya ditukar dengan kuda. Kalaupun kuda ini dipukul teman-teman, maka dia cukup menghindar kemanapun dari putih ini. Intinya promosi tidak bisa dihentikan, atau laju pion ini tidak bisa dikawal lagi. Kalaupun dicek berulang, dia akan menghindar. Dicek lagi misalnya, dia akan menghindar. Ini sudah aman.